Halo teman-teman sahabat kasih semuanya. Hai, jumpa lagi bersama saya Kartini Xiaoming. Kasih. Suara piring siapa ya? Oke. Baik ya teman-teman sobat kasih sekalian, kita bahas lagi ya soal yang kemarin sampai nomor 20 ya. Coret. Sekarang kita ke nomor 21 sampai 30. Oke, sebelum kita mulai, coret-coretnya masih di sini. Nanti dibuang ini. Nggak apa-apa. Ini bisa disimpan juga sih sebagai bahan pelajaran. Tuh, pulpen aku di mana ya? Pulpen, pensil. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita bahas nomor 21 ya. Menjadi salah satu anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu contoh bentuk keikutsertaan rakyat. A. Permusyawaratan. B. Perwakilan. C. Hikmat kebijaksanaan. D. Kerakyatan. Dan E. Keadilan. Menjadi salah satu anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah. Sejak kapan DPD dibentuk? Dewan Perwakilan Daerah berarti memberikan suara. Kasih. Di daerah ya. Ini termasuk keikutsertaan rakyat dalam permusyawaratan kah, perwakilan, atau dalam hal apa kira-kira? Menurut saya itu adalah perwakilan ya, dia sebagai wakil ya, sebagai wakil bola. Ingat saja, menjadi salah satu anggota DPD perwakilan. Nah, yang kemarin ada soalnya itu kerakyatan. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu merupakan prinsip adanya pengakuan, yaitu prinsip kerakyatan, bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu prinsip kerakyatan. Nah, ini menjadi salah satu anggota DPD merupakan salah satu contoh bentuk keikutsertaan rakyat dalam perwakilan. Oke, 21 bola. Oke. 22 Pancasila mempunyai peranan penting ya. Pancasila mempunyai peranan sebagai paradigma pembangunan nasional. Maksudnya adalah A. Pancasila menjadi dasar segala aspek pembangunan Indonesia. B. Pembangunan yang harus dibangun demi kemajuan yang akan datang. C. Pembangunan merata sampai pelosok. D. Pembangunan tanpa melibatkan pihak luar. Nasib dia penentu pembangunan. Oke. Baik, ini apa ya? Pancasila mempunyai peran sebagai paradigma pembangunan nasional. Paradigma cara pandang pembangunan nasional. Peranan Pancasila kemarin cita-cita tercapai itu sebagai ideologi. Nah, Pancasila sebagai paradigma, berarti cara pandang, itu dasar yang paling mendasar, menjadi dasar segala aspek pembangunan di Indonesia. Oke, kita buat jawabannya ya. Nomor apa tadi ya? 21 tadi A, 22
A juga. Kok A lagi? 21 tadi perwakilan bola. Oke, nomor 23. Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan burung Garuda. Rantai sila kedua, pohon beringin sila ketiga, kepala banteng 4, pedang kapas 5, bintang sila pertama. Oke. Yang benar adalah dodol D. Ya kan? Lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung dalamnya jumlah bulu pada sayap. Siapa suka makan sayap? Suka makan sayap ayam, sayap bebek. Ya. Berapa bulunya? 17. Kapan? 45. Ekornya 8 ya. Oke, sahabat-sahabat, nomor 24. Lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah. Jumlah sayapnya berapa ya? 17 ya. Jawabannya A. Ya, sayap yang suka makan sayap 17 Agustus sayap. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45, negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya negara melindungi, negara berkewajiban, negara Indonesia, negara demokrasi, negara menjunjung kemanusiaan, kehidupan bernegara berdasarkan kepada ajaran Tuhan. Di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Mana yang betul? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah itu sila ketiga. Negara berkewajiban kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Kira-kira yang mana nih? Iya, kesejahteraan umum. Negara Indonesia negara demokrasi itu sila keempat. Negara Indonesia menjunjung kemanusiaan nomor sila kedua. Kehidupan negara berdasarkan ajaran Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, sila pertama. Yang betul adalah B. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, itu keadilan kan? Keadilan 25 tadi kita 24 udah ya. 24 tadi C. 23 tadi dodol ya, padi dan kapas. Dodol. 25 itu bola. 26 Pancasila sebagai ideologi terbuka, isinya tidak langsung operasional. Maksudnya ialah ideologi terbuka isinya tidak langsung operasional. Ideologinya terbuka berarti terbuka dia terhadap perkembangan zaman, tidak langsung operasional. Maksudnya Pancasila harus ada penjabaran. B tidak dapat dioperasionalkan pada semua keluaran yang ada. C. Pancasila menjawab semua perkembangan zaman. Pancasila harus mewujudkan cita-cita bersama. Pancasila dinilai sulit untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang betul ya? Tidak langsung operasional, harus dijabarkan. Ya, disampaikan dulu penjabarannya ini kemana. Tidak langsung diterima aja gitu. Harus ada disusun dulu, dijabarkan. Tidak langsung operasional, tidak langsung dilaksanakan. Ada dulu penjelasannya, keterangan segala macam harus dijabarkan ya. 26 A. 26 ayam. 26 ayam. 27 pada Pancasila yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia adalah sila keberapa? Nilai kehidupan. 27. Nilai kehidupan yaitu ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan berarti ketuhanan yang Maha Esa. Oke, 27A. 28. Seluruh komponen bangsa melakukan pembangunan.
yang bergotong royong dilandasi oleh semangat keluarga merupakan salah satu asas dalam pembangunan nasional. Seluruh komponen bangsa melakukan pembangunan yang bergotong royong. Kalau di Bangka Selatan ini bergotong royong ada sebutannya, quotes-nya itu sejiran setason. Ya di sana itu budaya gotong royong sangat kuat. Kalau di mana ya? Budaya gotong royong, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Waduh. 28. Oke. Seluruh komponen bangsa melakukan pembangunan dengan bergotong royong dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Salah satu asas dalam pembangunan nasional yaitu demokrasi, adil merata, berkemanusiaan bersama dan kekeluargaan. Ada kata-kata kekeluargaan, ya berarti ini lah susah bersama. Tadi gotong royong kan susah bersama. Dodol 28D. 29 ada beberapa macam untuk ideologi di dunia ini. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme ditinjau dari segi hukum. Liberal. Pancasila hukum melindungi individu, sedangkan pada liberalisme untuk kepentingan bersama. Pancasila hukum digunakan untuk golongan bawah, sedangkan liberal semua golongan. Pancasila hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, dengan liberal individu. Pada Pancasila hukum dan suatu kekuatan yang berkuasa, sedangkan liberal itu kepentingan partai politik. Pada Pancasila hukum untuk menunjukkan kapitalis, sedangkan liberal untuk menunjukkan sistem sosialis. Kira-kira apa ya saudara-saudari yang terkasih? Di mana ya? Liberalis dan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita cek lagi Pancasila dan liberal. Kalau liberal itu setahu saya sih apa ya? Kalau liberal itu melindungi individu. Pancasila melindungi kesetaraan individu. Hak kita sama, kedudukan sama. Kalau Pancasila, ya, kedudukan rakyat itu sama, setara. Jadi kalau liberal dia, oke, kita lanjut ya. Kalau dia liberal, dia melindungi individu. Kalau dia Pancasila, kedudukan masyarakat itu sama, ya. Menjunjung tinggi kesetaraan. Itulah bedanya liberal ya, melindungi individu. Jadi jawabannya apa ya? Ya, jawabannya cantik. 9C 30 Pembangunan bagi suatu negara membawa dampak untuk negara tersebut. Tujuan utama dari pembangunan, apa kita harus membangun? Bersaing dengan negara lain, apa kita untuk bersaing? Mengangkat harkat dan martabat manusia, menjadikannya sebagai penopang hidup orang-orang, menaikkan gengsi di mata internasional, masalah secara. Contohnya kalau kita membangun sesuatu ya apa kita untuk bersaing? Bisa juga sih, sebenarnya bisa sih bersaing. Sebenarnya bisa, teman, ada pilihan yang paling tepat, mengangkat harkat dan martabat manusia dan bangsa itu sendiri. Jawabannya itu B, bola. Ya, kita cek dulu jawabannya. Kalau ada yang salah nanti kita perbaiki. Kita cek jawabannya nomor 21.
B bola. 21 B bola, benar. 22 A betul. 23 nih. 23 kepala. Loh, kok tadi C kok aku bikin dodol ya? Ya elah. Kepala banteng kan C, lutin. Ya Allah, Kartini. Aduh, nih kita yang teliti ya Mbak, mas-mas semuanya, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, ya. Nanti teliti seperti saya loh. Saya bilang tadi kan kepala banteng loh, saya checklist yang badi dan kapas. Piye toh Mbak Kartini. Ya, semoga bapak ibu nanti benar-benar teliti. Nanti dipilih C, benar jawabannya C kita sebutkan tapi kita ketik D, ya, supaya nanti lebih teliti ya bapak ibu sobat-sobat kasih sekalian. Ya karena aku tulis di sini dodol ya salah laku. Sempat tadi aku tulis C. 24 ayam. Kok C ini Tin? Ya elah. 24 tadi C-nya. Kenapa aku tulis? Aduh, aku salah nulis ya. Pemirsa. 24 C kok jawabannya? Kok jawabannya A di sini B toh? Pada sayap loh. Oh iya, sayap itu gimana sih Mbak? Ini lambang negara berulang memiliki jumlah makna. Sekalian sahabat kasih, kita lihat nomor 24 jawabannya. Sayap 17, bulu pada ekor 8, di leher 45, jumlah bulu di perisai pangkal ekor 19. Jawabannya A. Oke, 25 tadi B, negara bertanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat dalam segala aspek kehidupan sehingga kesejahteraan masyarakat pun dapat tercapai. Hal ini juga merupakan makna yang terkandung dalam sila kelima. Nah, kesejahteraan itu sila kelima. Tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus ada penjabaran lebih lanjut menyangkut isi makna ya. Itu juga menjadi sumber nilai kehidupan bangsa adalah sila pertama. Ya, sumber kehidupan itu sila pertama, ketuhanan. Beriman dan bertakwa. Oke, 28. Dengan adanya usaha bersama untuk tercapai relatif singkatnya 28 tadi D, usaha bersama dengan keluarga. 29. Pancasila menginginkan kesetaraan individu, kesetaraan. Sedangkan liberal untuk hanya melindungi individu. Liberal individu ya. 30. Tujuan utama bangunan adalah mengangkat harkat ya, membangun. Ya, kita harus membangun, mengangkat harkat. Ya, kita harus perlu membangun diri. Ya, diri kita sendiri dulu kita bangun. Kembangkan diri supaya harkat naik. Kembangkan diri untuk tujuan kebaikan, bukan untuk penghargaan dunia. Oke. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu ya, terlalu banyak kita bahas nanti nggak masuk. Yang bisa kita catat hari ini, kita ingat saja ini liberal melindungi individu, Pancasila kedudukan masyarakat menjunjung kesetaraan, kemarin udah kita ingat fleksibel, mudah beradaptasi, kerakyatan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Tadi DPD itu merupakan peran Pancasila untuk perwakilan sebagai wakil untuk memberikan suara, dan masih banyak lagi ya. Nasionalisme, religius, nasionalisme semangat kebangsaan, religius itu nilai ketuhanan, korupsi itu tindakan perkaya diri dan mendukung kerugian negara, fleksibel, mudah beradaptasi, kerakyatan dan tertinggi dengan rakyat ya. Sudah bisa ya Bapak Ibu, liberal dengan nasionalis. Pancasila kesetaraan, melindungi kesetaraan, mentinggi kesetaraan, sementara liberal melindungi individu. Oke, sampai 30 ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kita ingat pelajaran pada malam hari ini ya.
Budaya yang Pancasila udah tadi individu, junjung kesetaraan, bergotong royong, asas usaha bersama, keluargaan. Pancasila menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sila ke pertama. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya harus ada dulu, tidak langsung personal karena harus ada penjabaran isi dan maknanya. Lalu tadi ini sesuai dengan pembukaan undang-undang, keadilan itu ya berkewajiban menunjukkan kesejahteraan umum. Mereka harus sejahtera, kalau ada nanti harus sejahtera di dalamnya ya. Jadi harus sejahtera. Kalau melindungi segenap bangsa tujuan tumpah darah itu dan tanah air, berarti itu sila ketiga, persatuan Indonesia. Negara Indonesia adalah negara demokrasi, itu sila keempat, memberikan hak suara, ada pilkada, pilpres ya. Negara Indonesia melindungi kemanusiaan masih selalu menghormati kemanusiaan yang beradab, sila kedua. Dan kehidupan bernegara berdasarkan pada ajaran Tuhan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Oke, lambang negara berwarna begini, masing-masing sayap itu 17 ekor, 8 45 leher, 19 itu pangkal ekor ya kalau nggak salah, perisai, pangkal perisai ya. 10 itu nggak tahu saya apa ini. 19 itu pangkalnya tadi ya, 45 ini leher, 8 ini ekor, 17 sayap. Oke. Memang pada burung Garuda sila keempat ya kepala banteng, rantai itu sila kedua, pemberingin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, pelengkap sila kelima, bintang sila pertama. Oke. Pancasila mempunyai peran sebagai paradigma pembangunan nasional, paradigma cara pandang dasar. Pertemuan harus dibangun demi kepentingan menjadi dasar aspek pembangunan. Jadi paradigma itu dasar dari pembangunan. Sebenarnya paradigma cara pandangnya. Jadi yang mendasari itu dasar pembangunan. Paradigma, oke. Kemudian nomor 21 tadi menjadi salah satu anggota DPD merupakan salah satu bentuk kesejahteraan rakyat dalam perwakilan. Pemusyaratan itu kekuasaan tertinggi, nanti ada ketemukan soal lagi tentang pemusyaratan. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu adalah prinsip adanya pengakuan bahwa kesejahteraan adalah kerakyatan ya. Kekuasaan tertinggi di tangan kerakyatan. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu, sobat-sobat kasih sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga selanjutnya kita ketemu ya. Ini belum saya ketikkan, mungkin pada saat semoga ada waktu. Oke ya. Semoga diulang-ulang karena ini tidak bisa kita kuasai kalau nggak kita ulang, dan tidak ada kata kunci yang kita temukan dalam setiap soal. Semoga Bapak Ibu bisa terbantu dengan adanya pembahasan ini. Masih banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sukses dan sehat kita semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.